Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini kita akan lanjut mengenai pembahasan sistem pendukung keputusan. Kali ini yaitu menggunakan metode Electre. Tema yang saya angkat yaitu pemilihan raket badminton yang tepat menggunakan metode Electre, Elimination and Choice Translating Reality. Sebelumnya di sini ada tabel kepentingan. Tabel kepentingannya yaitu ada nilai dari 5 hingga 1. 5 itu sangat penting, 4 penting, 3 cukup penting, 2 kurang penting, dan 1 tidak penting. Kemudian di sampingnya ada tabel kriteria. Kriteria yang ada di sini yang saya berikan yaitu material, tarikan senar, bobot, ukuran grip. Kemudian di sini ada jenisnya. Material dan tarikan senar itu merupakan benefit, sedangkan bobot dan ukuran grip yaitu cost. Kemudian di sini ada bobot persentasenya. Bobot persentase yang saya berikan berdasarkan nilai kepentingan yang diberikan sebelumnya. Jadi untuk material saya berikan bobot 5, tarikan senar 3, bobot 2, dan ukuran grip 4. Kemudian tabel alternatif. Tabel alternatif ada 5 alternatif pilihan yaitu Fly Power Pancasona, Pro Ace Vortex 90, Li-Ning Sonic, Adidas Peeler A09, dan Victor Aura Speed. Di sini masing-masing ada label untuk alternatif dan kriteria. Oke. Lanjut pada tahap pertama yaitu rating kecocokan alternatif terhadap kriteria dan matriks keputusan. Membuat rating kecocokan ini yaitu memberikan nilai masing-masing kriteria untuk alternatif. Jadi contoh di sini tabel yang ada alternatif dan kriteria di bagian kolom dan alternatif di bagian baris. Jadi contoh di sini saya berikan nilai untuk kriteria pertama, alternatif pertama 5, kriteria kedua alternatif pertama 5, kriteria ketiga alternatif pertama 3, dan kriteria keempat alternatif pertama 3, dan seterusnya. Itu nilai-nilai yang diberikan. Kemudian lanjut pada langkah kedua yaitu menormalisasikan matriks keputusan atau RIJ. Dalam melakukan normalisasi matriks keputusan terdapat rumus yang digunakan. Ada 2 jenis rumus tergantung dari kriterianya. Jika ia merupakan benefit atau apakah merupakan benefit atau merupakan cost. Jika merupakan benefit, rumus yang digunakan yaitu RIJ sama dengan XIJ dibagi akar kuadrat dari sum atau sigma I sama dengan 1 sampai M dari XIJ kuadrat. Kemudian parameter cost yaitu RIJ sama dengan 1/XIJ dibagi akar kuadrat dari sigma I sama dengan 1 sampai M dari 1/XIJ kuadrat. Itu rumus yang digunakan. Jadi contoh misalnya di sini alternatif pertama, kriteria pertama karena merupakan tipe atau jenis benefit, maka rumus yang digunakan tentunya yang benefit juga. Contoh kriteria pertama, alternatif pertama. Cara memperolehnya yaitu di sini pada tabel sebelumnya di rating kecocokan alternatif yaitu pada langkah 1 di kriteria pertama alternatif pertama. Setelah itu dibagikan dengan akar kuadrat dari total
akar total perpangkatan dari masing-masing kriteria, masing-masing alternatif di kriteria pertama. Itu untuk mendapatkan nilai pertama di alternatif pertama. Maaf, kriteria pertama di alternatif pertama. Jadi jika ingin mengerjakan per kriteria, jadi kita fokus menggunakan kriteria juga pada tabel sebelumnya. Jadi contoh, untuk mencari kriteria pertama alternatif kedua, tetap berpatokan pada kriteria pertama di tabel rating kecocokan. Kemudian A3 misalnya tetap berpatokan di tabel yang di kolom yang sama. Demikian berikutnya hingga didapati kriteria keempat alternatif kelima. Rumus yang digunakan sama, hanya referensi sel yang berbeda yang digunakan. Oke, lanjut pada tahap ketiga, yaitu pemberian nilai bobot. Untuk pemberian nilai bobot, di sini ada rumus yang digunakan, yaitu W sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N dari WJ dengan total nilai keseluruhannya yaitu 1. Bobot yang ada di sini sudah kita lihat sebelum memasuki langkah pertama tadi. Itu di sini ada total bobot 100% dengan masing-masing bobot berdasarkan tabel kepentingan. Jadi kita lanjut pada langkah berikutnya. Pada langkah keempat, yaitu menghitung matriks ternormalisasi terbobot atau VIJ. Rumus tetap ada rumus yang digunakan, yaitu VIJ sama dengan WJ dikali RIJ. WJ yaitu nilai kriteria dan RIJ itu nilai dari matriks ternormalisasi yang dibuat pada langkah kedua tadi. Jadi bisa dilihat di sini contoh, misalnya kriteria pertama alternatif pertama dengan mengacu pada nilai bobot kriteria, kemudian mengacu pada nilai kriteria pertama alternatif pertama pada matriks normalisasi keputusan. Oke. Langkah berikutnya kita lanjut pada langkah kelima. Itu menentukan himpunan concordance dan discordance. Sebelumnya di sini saya beri keterangan sedikit untuk setiap pasangan dari alternatif K dan L, di mana KL sama dengan 1, 2, 3 sampai M dan K itu tidak sama dengan L. Jadi pemberian nilai untuk baris dan kolom yang sama itu dikosongkan. Makanya di sini saya buat warna lebih gelap sedikit agar untuk menunjukkan bahwa bagian tersebut tidak diisi. Oke, contoh misalnya di sini concordance pada C12. Tabel ini diperoleh berdasarkan jumlah alternatif. Jadi misalnya di sini ada 5 alternatif, maka di sini dibuatkan sampai C55. C55. Oke. Nah, cara membuat himpunan concordance itu di sini digunakan rumus CKL sama dengan J, di mana VKL besar dari atau sama dengan VIJ, dengan J sama dengan 1, 2 sampai N. Itu untuk concordance. Kemudian discordance kurang lebih sama, DKL sama dengan himpunan dari J, di mana VKL kurang dari VIJ, dengan J sama dengan 1, 2 sampai N. Contoh, jadi misalnya di sini untuk C12
kan C11 tidak diisi, C12 yaitu dengan mengacu pada matriks ternormalisasi terbobot. Artinya C12 diperoleh jika diperoleh nilai 1, 2, 3, atau 4 jika nilai dari baris 1 kolom 1 lebih besar dari baris kedua kolom 1. Maka jika lebih besar maka ia akan mendapati nilai 1. Dan ini angka 1, 2, 3, dan 4 itu berdasarkan urutan kriteria. Jadi di sini ada yang mendapati sampai 10 poin, ada juga yang kurang, tergantung persyaratan dari rumus yang digunakan memenuhi atau tidak. Begitu untuk menentukan nilai dari concordance. Kemudian untuk discordance, rumus yang digunakan ada tadi disebutkan. Caranya juga sedikit berbeda tanda. Jika tadi lebih besar atau sama dengan, maka discordance itu yang kurang dari. Contoh misalnya D12. D12 diperoleh dengan melakukan perbandingan nilai antara di tabel matriks ternormalisasi terbobot antara baris 1 kolom 1 dengan baris 1 dengan baris 2 kolom 1. Jika kurang dari, jika terpenuhi maka ia akan mendapatkan nilai. Jika tidak maka ia akan kosong. Begitu seterusnya. Dengan catatan jika memenuhi syarat maka dia akan memperoleh nilai. Oke. Ini hanya tabelnya saja yang panjang. Jika dibuatkan perhitungannya maka dengan cara yang tadi. Namun di perhitungan discordance dan concordance ini manual baris per baris dan antar sel. Artinya manual per antar selnya. Jadi harus lebih teliti dalam pengerjaannya. Kemudian lanjut pada langkah ke-6, menghitung matriks concordance dan discordance. Bagaimana cara membuat matriks ini? Di sini ada rumus menambah bobot pada matriks concordance terlebih dahulu. Caranya itu CKL sama dengan sigma J elemen CKL dari WJ. Kemudian keterangan berikutnya itu matriks discordance sama dengan selisih maksimum kriteria yang dimasukkan ke dalam himpunan discordance. Ini yang dimaksud. Untuk discordance beda rumus sendiri, dibagi selisih tertinggi di antara nilai-nilai yang ada pada semua kriteria. Oke, lanjut saja kita mengerjakannya. Sini sudah ada rumus. Contoh untuk tabel matriks concordance. Cara memperolehnya dengan melakukan penjumlahan dari elemen yang diperoleh dari himpunan yang dibuat sebelumnya. Di sini saya buatkan kolom tersendiri untuk penjumlahannya supaya lebih mudah. Jadi tinggal memasukkan nilai yang ada dari himpunan concordance dan discordance yang dibuat sebelumnya sesuai dengan sel yang ada, sehingga didapati di sini satu buah matriks concordance.
ini yang bagian yang kosong ini memang tidak terisi. Itu syarat yang harus dipenuhi. Kemudian tabel atau matriks discordance. Sini juga kita sedikit berbeda penggunaan rumusnya. Sini sudah dilihat untuk discordance, di mana rumusnya itu menyatakan nilai maksimal, nilai mutlak yang paling tinggi dibagi dengan nilai mutlak yang paling tinggi di kriteria dibagi dengan jumlah, dibagi dengan nilai maksimal kriteria yang ada di baris tersebut. Jadi untuk lebih mudahkan di sini saya kasih pewarnaan yang berbeda. Kemudian yang kosong pada himpunan discordance itu langsung dimasukkan nilainya. Dan selebihnya itu dilakukan perhitungan. Dan satu lagi saya jelaskan di sini, masing-masing sel menggunakan perhitungan manual. Jadi antar selnya itu tidak ada yang sama rumus yang digunakan. Contoh misalnya di sini untuk mencari nilai baris 2 kolom 1. Kenapa didapati di situ angka 1? Yaitu dengan cara mencari nilai maksimal yang ada di baris kedua yang masuk, yang ada juga di bagian himpunan. Jadi misalnya di sini 21 di himpunan discordance ada dua nilai yang diperoleh, yaitu nilai 1 dan 2. Maka di kolom itu yang digunakan dalam perhitungan. Gunakan dalam perhitungan 21. Mana tadi? Sini saya gunakan rumus sum produk buka kurung sekian nilai maksimal dari nilai mutlak dengan pengurangan dari nilai kolom pertama di baris kedua dengan kolom pertama baris pertama. Sini ada dua yang memperoleh nilai di himpunan discordance. Setelah itu dibagi dengan nilai maksimal dari nilai mutlak untuk baris kedua dikurangkan dengan baris pertama hingga keseluruhan kriteria sehingga didapati nilai yang diperoleh di sini 1. Jika dilihat lebih sederhana, nilai 1 itu diperoleh karena nilai maksimal sebagai pembilang yaitu ada di C2 ini. 0,9 dikurang 1,5 didapat 0,6. Begitu juga di bagian penyebut. Nilai yang paling tinggi juga ada di sini. Itulah makanya nilai yang diperoleh 1. Karena nilai pembilang dan penyebutnya sama. Begitu untuk langkah untuk penyelesaian pada sel-sel yang lain. Caranya sama, hanya dari referensi sel yang berbeda. Kemudian lanjut pada langkah ke-7, menentukan matriks concordance dominan dan matriks discordance dominan. Sini ada lagi rumus yang digunakan. Pertama, sebelum menentukan matriks concordance
dominan harus menentukan nilai ambang atas C. Nilai ambang atas C diperoleh dari jumlah total dari nilai matriks concordance dibagi dengan kriteria, jumlah kriteria dibagi dengan jumlah kriteria dikalikan dengan, maaf saya ulang, cara mendapati nilai ambang atas untuk concordance diperoleh dengan rumus menjumlahkan nilai total yang ada dalam matriks concordance dibagi dengan jumlah kriteria dikali dengan jumlah kriteria dikurang 1, sehingga didapat nilai ambang atas untuk concordance dominan. Untuk matriksnya, syaratnya itu jika nilai ambang batas lebih besar, jika nilai yang ada di dalam matriks concordance pada langkah ke-6 lebih besar atau sama dengan nilai ambang atas C, maka didapati nilai 1. Selain itu diperoleh nilai 0. Contoh ini akan mendapati nilai 1 karena nilai 10 lebih besar dari 6,65. Yang mana kemudian yang lain itu yang mendapati nilai 0 jika nilai yang ada dalam matriks lebih kecil dari nilai ambang atas C, sehingga dia mendapati nilai 0. Untuk menentukan nilai ambang atas D juga demikian. Caranya menjumlahkan total nilai yang ada dalam matriks discordance dibagi dengan jumlah kriteria dikali jumlah kriteria dikurang 1, sehingga didapat nilai yang ada. Dan untuk menentukan matriks concordance dominannya juga sama dengan syarat jika ia lebih besar, jika nilai yang ada dalam matriks lebih besar atau sama dengan nilai ambang atas D, maka dia akan mendapat nilai 1. Selain itu nilainya akan 0. Sini dapat nilai 0 untuk baris pertama, kolom kedua, karena nilai yang ada dalam matriks itu 0, sedangkan nilai ambang batas itu 0,5 sekian. Makanya dia mendapati nilai 0. Selain itu bisa mendapati nilai 1 jika ia lebih besar. Udah lanjut pada langkah ke-8, menentukan matriks dominan keseluruhan. Caranya dengan mengalihkan nilai yang ada di matriks concordance dengan matriks discordance. Jadi ini matriks concordance dan ini matriks discordance. Dilakukan perkalian untuk mendapatkan nilai matriks dominan keseluruhan. Contoh misalnya di sini baris pertama, kolom pertama. Jadi langsung saja dilakukan perkalian 1 dengan 0 sehingga dapat nilainya 0. Kemudian berikutnya baris pertama, kolom kedua, 1 dikali dengan 0 sehingga dapati 0. Begitu seterusnya hingga semua nilai yang ada diperoleh. Kemudian setelah diperoleh dari langkah ke-8 tadi, maka akan terdapat sisa-sisa alternatif yang mungkin akan menjadi alternatif terbaik. Jika dilihat secara langsung pada langkah 8 ini terdapat dua alternatif yang bisa diambil. Namun pada langkah ke-9 kita harus mengeliminasi dan harus memilih satu alternatif terbaik saja, sehingga yang memperoleh nilai 1 ini alternatif dengan nilai yang diperoleh hanya 1, sedangkan yang
alternatif yang lainnya itu terdapat 3 angka 1 yang diperoleh. Jadi ini bisa dieliminasi sehingga pada matriks EKL di langkah ke-9 dia itu dijadikan 0. Dan setelah itu akan nampak alternatif yang akan dipilih. Di sini didapati alternatif kedua. Alternatif kedua itu yang mana dapat dilihat dari keterangan yang ada di sini, yaitu dari seluruh tahapan perhitungan menggunakan metode Electre, Elimination and Choice Translating Reality, diperoleh raket badminton terbaik untuk dipertimbangkan adalah Pro Ace Vortex 90, yaitu alternatif A2. Dan sekian, kita sudah berada di akhir pembahasan mengenai metode Electre dalam pemilihan alternatif. Contoh di sini diterapkan pemilihan raket. Semoga memberikan pemahaman, dan jika ada kekurangan silahkan tinggalkan komentar. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.